Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridhi Rusmana dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menampilkan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Ini merupakan soalnya. Di sini kita akan membuat aplikasi sederhana terkait pemesanan bahan ajar di UT. Datanya ini buah proses dari front end tanpa menggunakan backend terlebih dahulu. Jadi ini melalui hardcode dari JS file yang tertera pada soalnya, ada data.js dan image-nya. Kita akan membuat 4 halaman. Ini saya sudah sudah saya buat struktur powernya seperti ini. Saya menggunakan IDE VS Code. Di sini sudah ada image yang didapat dari tadi soal. Lalu saya sertakan satu logo buat UT. Terus ini juga data dari soal tadi ya, hardcode terkait data pengguna, data bahan ajar, lalu data tracking. Di sini bakal ada 4 halaman: index yaitu sebagai login, lalu ada dashboard, stok terkait stok bahan ajar, dan tracking terkait tracking proses bahan ajar. Nah, balik lagi ke soal. Di sini tertera kita ada input email dan password. Lalu ketika login, jika user dan passwordnya salah, maka akan memunculkan pop-up email password salah. Lalu terdapat juga tombol password dan daftar yang dimunculkan sebagai modal pop-up aja. Ini merupakan tampilan halaman login yang saya buat. Ini untuk stylingnya saya menggunakan Shadecn. Ini untuk kode warnanya menggunakan warna-warna dari Shadecn. Ini terkait styling body, terus layout. Cardnya ambil dari variabel warna yang di atas tadi yang di depan, di root background, jadi kita panggilnya bar background. Lalu ada styling terkait card juga, title description column footer, spacing, terus ada input dan label, warna button, primary cross outline, terus ada styling text juga. Jadi kalau kita panggil class text center, dia teksnya bakal ke tengah. Lalu font size berdasarkan ukuran SM, itu semua maksudnya. Terus ada styling buat tabel juga untuk nanti di tampilan bahan ajar, page sebagai status nanti di tracking bahan ajar, lalu ada navigasi, modal, dan drop down. Itu kurang lebih. Kita langsung coba case pertama tadi, yaitu kalau misalnya kita inputkan email passwordnya salah. Nah, di sini pada sini sudah muncul email atau password yang Anda masukkan salah. Terus ada button lupa password dan belum punya akun. Kalau kita klik, dia akan menampilkan pop-up. Fitur ini, ya ini saya hardcode sedang dalam pengembangan. Sama ini juga belum punya akun, maksudnya registrasi pendaftaran akun. Ini juga menampilkan pop-up. Nah, kalau misalnya sekarang kita lihat ke data pengguna. Kita coba inputkan salah satu data di sini. Ini email dan password. Kalau kita submit, dia akan kalau sesuai, dia akan langsung masuk ke halaman dashboard. Itu untuk login sudah selesai. Lanjut ke halaman dashboard. Nah, untuk di dashboard sendiri ini tampilan menunya diharapkan ada menu ini. Saya sudah sertakan. Ini pertama dashboard, ada menu aktif juga, terus informasi bahan ajar, tracking pengiriman, lalu ada drop down untuk laporan dan story transaksi. Untuk kedua button ini saya hardcode dan tidak redirect ke mana-mana. Ini hanya wrap ke pagar. Kalau dashboard berarti ke dashboard, stok ya ke halaman stok, dan tracking halaman tracking. Untuk karena ini sedang ada di dashboard, saya set kelas aktif supaya warnanya berbeda. Terus di halaman dashboard juga di sini diminta ada tampilan fungsi greeting dengan logic pagi, siang, sore. Nah, di dashboard, nah ini ID greeting. Kalau kita lihat di
sininya sudah ada logic. Ketika kita ambil data by ID greeting, dia bakal ada pengolahan logic. Ini kebetulan karena saya recordnya jam 9 pagi, dia masuk ke yang pertama. Jika lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 11, maka yang returnnya selamat pagi, terus ini selamat siang dan selamat sore. Nah, kita olah hasil returnnya karena ini selamat pagi, di sini berarti selamat pagi. Lalu admin semangat bertugas hari ini. Nah, ini selamat pagi admin semangat bertugas hari ini. Ini untuk pengolahannya. Lalu bawahnya hanya description secara code saja. Berikutnya halaman dashboard. Halaman dashboard untuk tracking yang maksudnya mungkin. Ini ada input nomor delivery. Ketika dicari, kalau mahasiswanya ada, dia ingin menampilkan progress bar, warna tabel, list, dan lain-lain. Ada detail ekspedisi juga, jenis paket, total pembayaran. Nah, ini kita coba. Kalau misalnya kita set asal, maka akan ada validasi not found seperti ini. Di tracking. Nah, ini inputnya to do, submit, cek status distribusi, lalu ini masuk ke DOM si track result yang ada di script.js. Nah, ini nomor DO tadi yang ada di sini, nomor DO, ID nomor DO ini. Kalau misalnya si nomor ID nomor DO ini ada pada data tracking. Nah, data tracking sendiri kita ambil dari si data.js ini. Data tracking. Ini hanya ada 2 data, jadi kalau misalnya input selain 2 ini, maka dia akan memunculkan validasi ini. Jadi kalau misalnya si data ini tidak ada, dia akan masuk ke else, return nomor DO dari inputan tidak ditemukan, nomor DO dari inputan tidak ditemukan. Lalu kalau misalnya kita set berhasil, dia akan memberikan styling yang ada pada history list ini. Oke, ini kita coba ya, set hanya salah satu nomor DO nya ini. Nah, sekarang udah muncul sesuai yang ada di soal ya, ada progress bar, tabel dan lain-lain sampai total pembayaran. Ini nomor DO, lalu ada nama juga, status perjalanan, dalam perjalanan, ekspedisi JNE, tanggal kirim ini 8/25, total pembayaran 180.000. Terus di sini juga ada list dari si perjalanannya, waktunya, ini waktunya, lalu keterangannya, deskripsinya, penerimaan di loket Tangerang, pengiriman universitas terbuka. Kalau misalnya kita coba searching yang data satu lagi, nah ekspedisinya beda, dia menggunakan pos Indonesia sesuai yang ada di sini. Lalu untuk statusnya sudah dikirim. Oh ya, ini styling badge yang ada di CSS tadi. Terus ini tanggal kirim, tanggal pembayaran, dan perjalanannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada namanya sesuai yang ada di data tadi. Dengan data akhir selesai antar penerima Agus Pranoto. Itu untuk soal berikutnya tadi. Nah, terakhir untuk bahan ajar atau stok. Ini di sini bahan ajar atau stok. Bagian atasnya sama ya, ada navbar dengan set. Untuk karena ini ada di halaman stok, saya set kelas aktifnya di stoknya. Ini terkait styling card dan tabelnya, tampilkan kode lokasi sampai si detail ini. Lalu untuk data yang ditampilkan di sini, ini adalah data pada data.js di si data bahan ajar ini. Jadi ada kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi stok, dan koper. Koper ini sifatnya hanya root buat ambil image yang berada pada image ini. Ini kan pengantar komunikasi. Jadi kalau misalnya kita klik pengantar komunikasi, maka ada image yang ditampilkannya itu yang ini. Nah, image komunikasi ini. Kalau misalnya kita klik, dia akan menampilkan si image-nya itu. Kita klik yang lain juga, kurang lebih sama. Menampilkan data JS, terdapat berstok baru. Nah, terdapat juga di sini harus untuk itu untuk menambahkan stok baru.
Jadi di ini untuk stok barunya saya coba input, misalnya saya salin aja yang ini versi 2 jenis barang. Ini saya ring drop down. Untuk jenis barang saya set BMP dan non BMP. Misal kita set non BMP, jadi sini ke 20 jumlah stoknya. Oh ya, kalau misalnya ini salah satu field tidak diisi, ini akan ada validasi di setiap fieldnya. Untuk stoknya 100, kalau semuanya terisi maka dia akan muncul ini AMG versi 2, jualnya ini ambil dari sini, tambahin 2 terinput sesuai inputan saya dan langsung terinput di sini. Nah, untuk datanya sendiri saya set hardcode di data JS. Nah, ini kurang lebih inputannya ya. Nah, jadi ini form utama stok, dia ambil inputan dari new lokasi, new barang, new nama dan lain-lain tadi. Nah, pada saat koper saya hardcode buat isinya itu img/logo png supaya dia mengambil secara hardcode si gambar ini. Jadi kalau kita klik, gambar yang munculnya gambar yang ini, dan inputan lain-lainnya berasal dari si tadi stok inputan yang ini, formnya ini. Jadi ini lokasi, new barang, inputan dari si ini input. Karena ini hardcode, jadi kalau misalnya kita refresh, datanya bakal hilang kembali. Ini ya struktur folder kurang lebih sudah saya samakan, cuman karena secara data di sini dia namanya IMM kedot pengantar, makanya saya set namanya bukan aset melainkan IMG. Itu aja mungkin kurang lebih itu saja mungkin terkait tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web dari saya. Saya cukupkan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.